Salam, salam sejahtera bagi jemaat Tuhan yang kekasih di dalam nama Yesus Kristus. Selamat hari Minggu, selamat beribadah, dan tentunya masih berada di rumah kita masing-masing. Sidang jemaat Tuhan, pada Minggu pagi ini sesuai dengan Almanak Gereja Kalimantan Evangelis, Injil Lukas pasal yang ke-24 ayat 13 sampai ayat yang ke-35 di bawah judul perikop Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Jemaat Tuhan yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tanpa iman jiwa akan tertutup. Di saat ada masalah, di saat ada duka cita, di saat ada pergumulan, tanpa iman maka kita tidak akan mengalami sebuah kekuatan jiwa. Jemaat Tuhan yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hidup ini tak pernah lepas dari berbagai masalah. Hidup ini tak lepas dari berbagai macam pergumulan, pencobaan. Seringkali tanpa kita sadari, hati, jiwa, dan pikiran kita dipenuhi oleh rasa duka cita disebabkan oleh keadaan, pergumulan, pencobaan, dan berbagai masalah yang kita alami. Jemaat Tuhan yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, itu sebabnya seringkali kita berjumpa dengan orang yang berputus asa. Seringkali kita berjumpa dengan orang-orang yang kecewa, orang-orang yang tidak berpengharapan, orang-orang yang meratap nasib dalam kesedihannya. Kenapa sedang jemaat Tuhan? Karena jiwanya itu mengalami goncangan. Jemaat Tuhan yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga fokus kehidupan kita menjadi buyar. Fokus perjalanan kehidupan kita terhambat oleh pikiran, oleh hati, oleh keadaan yang kita alami di tengah-tengah pergumulan dan pencobaan. Jemaat Tuhan yang berkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jujur kita akui, iman kita abaikan. Dan iman yang ada pada kita tertutup oleh keadaan dan pergumulan itu. Yang lebih banyak kita pikirkan adalah masalah. Kita melihat perkara-perkara di bawah. Kita melihat masalah, kita melihat pergumulan, kita melihat keadaan. Kita tidak melihat ke atas. Kita tidak melihat Tuhan yang dapat memberikan kita kekuatan, yang dapat memberikan kita jalan keselamatan. Jemaat Tuhan yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, murid-murid Yesus yang berjalan menuju Emmaus dari Yerusalem, mereka sedang mengalami sebuah keadaan yang sangat berat. Mereka mengalami pergumulan, mereka mengalami jiwa yang putus asa, mereka yang mengalami kekecewaan yang mendalam. Sebab kenapa sedang jemaat Tuhan? Sebab harapan itu tidak sesuai dengan kenyataan. Ketika mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan di tengah perjalanan itu, mereka tidak menyadari bahwa yang sedang berbicara dengan mereka adalah Yesus. Kenapa mereka tidak menyadari sedang jemaat Tuhan? Itu sebabnya karena hati mereka, pikiran mereka, jiwa mereka tertutup oleh keadaan, oleh masalah, oleh pergumulan, oleh pencobaan. Jadi sedang jemaat Tuhan yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di saat saudara mengalami masalah, di saat saudara mengalami cobaan, di saat saudara mengalami pergumulan, pasti iman saudara akan tertutup. Itu sebabnya sedang jemaat Tuhan, kuatkan jiwa saudara di dalam iman, sehingga saudara memandang Tuhan. Perasaan, keadaan yang menguasai hati kita dapat kuasai dengan iman. Jadi sidang jemaat Tuhan yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa yang dapat kita pelajari di saat Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus? Di saat dua orang murid Yesus tidak menyadari kehadiran Yesus di tengah-tengah mereka, oleh sebab pikiran hati mereka mengalami goncangan yang hebat oleh karena pergumulan. Yang pertama sidang jemaat Tuhan, untuk menyadarkan diri kita di saat kita mengalami kebutaan rohani, di saat kita mengalami sebuah hal yang dimana Tuhan tidak kita rasakan kehadirannya, sama seperti murid-murid alami di dalam ayat yang
ke-16 mengatakan begini, tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Artinya apa sedang jemaat Tuhan? Kita dapat belajar yang pertama, untuk menyadarkan jiwa kita, untuk menyadarkan hati kita, untuk menyadarkan pikiran kita yang tertutup oleh masalah, yang tertutup oleh pencobaan dan pergumulan-pergumulan hidup, sehingga kita tidak melihat kuasa Tuhan, sehingga kita tidak mengalami mujizat Tuhan. Maka yang pertama sedang jemaat Tuhan, cari seseorang yang dapat dipercaya untuk kita bisa berbagi, untuk kita bisa bercerita apa yang kita alami. Murid-murid mereka saling bercakap-cakap. Yesus hadir di tengah-tengah mereka, dan mereka bersama-sama berbicara, bercerita, dan mereka menceritakan masalah itu kepada Yesus. Dikatakan murid yang bernama Kleopas dalam ayat yang ke-18 menceritakan masalah yang mereka alami kepada Yesus. Yang tak mereka sadari itu adalah Yesus yang mendengarkan mereka berbicara. Jadi artinya apa sedang jemaat Tuhan? Berceritalah, cari orang yang dapat dipercaya. Kalau sudah dalam pergumulan, kalau sudah dalam masalah, sudah cari orang yang dapat dipercaya. Sudah ceritakan masalah saudara, sudah jangan pendam. Sebab itu akan menimbulkan sebuah bencana yang hebat di dalam hati kita, sebuah keadaan yang berat akan kita hadapi. Ceritakan, tentu cari orang yang dapat dipercaya untuk dapat melegakan perasaan kita. Kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan dapat dipercaya, datang kepada Dia untuk menyetarakan hati kita sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan, supaya hati kita dapat merasakan ketenangan yang datangnya daripada Tuhan. Yang kedua dapat kita pelajari, di saat saudara ingin keluar dari keadaan-keadaan kebutaan rohani oleh karena masalah, saudara tidak melihat kebaikan Tuhan, mujizat Tuhan, oleh sebab pencobaan, pergumulan itu melanda pikiran dan hati jiwa kita. Yang pertama, yang kedua, jemaat Tuhan, saudara harus mau mendengar nasihat. Saudara harus belajar untuk mengerti akan keadaan. Saudara harus ingat bahwa diri saudara berharga di mata Tuhan. Kita lihat ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-27. Lalu ia berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Yesus memberikan pengajaran, Yesus memberikan nasihat, Yesus memberikan pengertian. Di saat mereka mengalami goncangan jiwa, di saat mereka mengalami hati yang berduka, di saat mereka putus asa, mereka diajarkan, mereka dikuatkan oleh Yesus. Jadi sedang jemaat Tuhan dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengarkanlah nasihat, dengarkanlah ajaran, dengarkanlah didikan. Kita harus mengerti bahwa keadaan ini, masalah yang terjadi itu harus ada terjadi dalam kehidupan kita manusia. Itu bertujuan untuk menguatkan iman kita, bahkan untuk mendekatkan kita kepada Tuhan. Yang terakhir sedang jemaat Tuhan, apa yang dapat kita renungkan dan pelajari pada pagi ini? Yang ketiga, mulailah bersaksi tentang iman saudara di hadapan orang dan juga untuk kemuliaan nama Tuhan. Di saat kita pernah mengalami pencobaan, ketika saudara kuat menghadapinya, saudara bersaksi, ceritakan, itu akan menjadi sebuah kesaksian iman bagi orang-orang yang pun di luar sana mengalami pencobaan dan pergumulan. Saudara hadir menjadi berkat, saudara hadir menjadi garam terang dunia. Saudara harus bersaksi kebaikan Tuhan. Saudara kalau mengalami mujizat Tuhan dalam hidup saudara, saudara jangan pendam, saudara harus cerita, saudara harus memberikan kekuatan kepada setiap orang. Karena disitulah letak kita dapat menjadi berkat bagi setiap orang. Kita lihat firman Tuhan sedang jemaat Tuhan di dalam ayat 28 sampai ayat yang ke-32. Yesus bersaksi tentang sebuah kesaksian yang pernah mereka alami. Di saat Yesus kembali dalam ayat 30, waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikan kepada mereka. Yesus mengingatkan perjamuan malam yang pernah mereka alami bersama dengan Yesus. Artinya apa? Yesus memberikan kesaksian supaya mereka dikuatkan, agar mereka diingatkan Yesus senantiasa selalu berada bersama-sama dengan mereka. Sidang jemaat Tuhan dikasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari-hari ini sungguh amat berat kita alami, kita rasakan. Mari
datang kepada Yesus. Jangan sampai mata hati kita, mata iman kita tertutup oleh karena keadaan dan masalah. Tapi mari kita tetap arahkan diri kita kepada Tuhan. Pandang Yesus, berdoalah, baca firman, kita akan menguatkan jiwa kita. Jemaat Tuhan kekasih, selamat ibadah minggu. Selamat menjalankan hari-hari ini dalam pengharapan dan kepastian. Bersama-sama dengan Tuhan, kita cakap menanggung segala perkara. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kami menyadari dan mengakui bahwa kami seringkali tertutup mata hati dan iman kami oleh masalah, sehingga kami tidak merasakan kehadiran Tuhan itu di tengah-tengah kehidupan kami. Melewati firman Tuhan pada pagi ini, Engkau hendak mengajarkan kami bahwa sesungguhnya Engkau hadir di tengah-tengah kami, Tuhan. Bukakan mata hati kami agar kami memandang Engkau. Ajarkan kami berdoa agar kami selalu dekat dengan Engkau. Terima kasih Bapa, kuatkan teguhkan hati kami dalam pencobaan, sebab ketika